Hati Qin Chen bergerak. Dia ingat bahwa di alam rahasia Dagu kuno, dia dan penguasa langit naga emas dikelilingi oleh 10.000 penguasa langit. Jinlin Heavenly Sovereign datang untuk menahan Demon Gods Heavenly Sovereign, dan karena Tianzun ras manusia maju ke depan sehingga kekuatan manusia lain dari ras manusia tidak memiliki penguasa surgawi. Terus menembak diri sendiri. Pengrajin kuno Tianzun sendiri berada di medan perang 10.000 ras, tidak heran dia bisa tiba begitu cepat. Mengapa? Apakah kamu mengenal pengrajin kuno Tianzun? Tanya Yang Mulia Mantra bingung. Oh, tidak, saya baru saja mendengar nama pengrajin kuno Tianzun. Qin Chen tersenyum dan berkata, ayo pergi, bawa aku menemui pengrajin kuno Tianzun. Setelah beberapa saat, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Mantra, Qin Chen datang ke istana di puncak Gunung Vulkan. Pada saat ini, yang duduk di depan istana bukanlah Penatua Yehe, tetapi seorang lelaki tua berjanggut abu-abu, yang merupakan pengrajin kuno yang pernah dilihat Qin Chen. Orang ini hanya duduk di sini, kehampaan seluruh tubuhnya tampaknya terus-menerus terlipat, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya semuanya ditelan olehnya. Tianzun pengrajin kuno seperti lubang hitam, menelan semua kekuatan di sekitarnya, dan bahkan aturan surga tidak bisa mendekatinya. Kamu Qin Chen, kata pengrajin kuno Tianzun menatap Qin Chen, meledak. Qin Chen langsung melihat aura yang tak terhitung jumlahnya beredar, pasang surut abadi, paksaan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditekan padanya, dunia sepertinya runtuh tiba-tiba, dan dia akan memasuki kehancuran kapan saja. Jika Jenderal Bumi Zun berada di bawah tatapan ini, tubuhnya pasti akan menjadi kosong dan tidak tahan. Tapi Qin Chen tetap tidak tergerak, hanya memberi hormat kepada pengrajin kuno Tianzun dengan hormat. Murid pekerja Tian, Qin Chen, saya telah melihat pengrajin kuno Tianzun. Di tubuhnya, seni menambal langit beroperasi untuk menutupi dirinya, aura asal mula kekacauan tertahan, dan kekuatan misterius untuk menutupi langit telah berevolusi untuk membangun dirinya menjadi penguasa bumi yang normal. Kekuatan dari asal dan 6 pedang reinkarnasi yang diwarisi dari pedang Tongtian kekuatan Jue melonjak. Seluruh orang itu seperti pedang tajam dari sarungnya. Qin Chen, kemana saja kamu dalam 2 hari terakhir? Tuan Tianzun, seorang pengrajin kuno, datang ke sini kemarin, tapi dia tidak melihatmu. Anda dihukum, kata seorang yang mulia berkata dengan dingin. Qin Chen menoleh dan menoleh, itu sebenarnya Yang Mulia Naesi. Qin Chen mencibir, Yang Mulia Ersi ini benar-benar sebuah lompatan. Jika Qin Chen tidak tahu bahwa orang ini adalah salah satu mata-mata ras iblis, Qin Chen bahkan berpikir bahwa Yang Mulia Ersi sangat jujur. Apa yang kamu pikirkan? Apakah aku perlu melewatimu kemana aku pergi? Kata Qin Chen mengabaikan Yang Mulia Ersi dan mencibir langsung. Yang Mulia Ersi gemetar karena marah. Dia tidak berharap Qin Chen mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Anak ini tidak tahu bagaimana menghormati senior. Qin Chen berkata dengan ringan, kursi ini, meskipun saya adalah murid pekerjaan surgawi, tetapi itu bukan bawahan Anda. Adapun kemana saya pergi, itu adalah urusan pribadi saya. Saya punya hak untuk pergi kemana saja. Adapun untuk mengabaikan Master Pengrajin Kuno Tianzun, itu hanya karena saya tidak tahu Master Pengrajin Kuno Tianzun akan datang secepat ini. Jika tidak, saya pasti akan ada di sana untuk menyambutnya. Tapi kamu, begitu kamu datang, kamu memarahiku di depan Tuan Tua Tianzun, ingin langsung mengutukku. Apa maksudmu? Kata Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap Yang Mulia Ersi. Jangan katakan apa-apa lagi, katakan saja Yang Mulia Feng Hui dan Penatua Gu Su adalah mata-mata iblis. Inilah yang ditemukan kursi ini. Adapun mengapa kursi ini menghilang. Saya juga mencoba melacak Penatua Gu Su dan menangkap Penatua Gu Su secara langsung. Tetapi Anda, setelah Penatua Gu Su melarikan diri, tetap di sini dengan nyaman, lalu dengan sengaja ingin menghukum saya, yang membuat kursi ini sedikit mencurigakan dan Penatua Gu Su menghilang.
apakah itu terkait dengan Anda? Apakah Anda juga salah satu mata-mata dari ras iblis? Kata Qin Chen mencibir lagi dan lagi. Yang Mulia Ersi tidak menyangka bahwa Qin Chen akan dapat melabeli dirinya sebagai mata-mata ras iblis, karena dia hanya ingin berperilaku di depan Tuan Kuno Tianzun. Faktanya, karena apa yang dilakukan Qin Chen, dia benar-benar melakukannya di depan pengrajin kuno Tianzun. Dia memprovokasi pemikiran pemisahan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan begitu kejam. Bukan itu masalahnya. Qin Chen mencibir lagi, kamu dan aku tidak memiliki dendam lama, dan tidak ada konflik kepentingan. Terlebih lagi, saya juga menemukan setan mata-mata untuk pekerjaan surga. Sebenarnya seharusnya kau berterima kasih padaku, tapi faktanya tidak demikian. Alih-alih berterima kasih pada kursi ini, kau langsung menjebakku, jadi bagaimana mungkin aku tidak meragukannya? Tuan pengrajin kuno Tianzun, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Bawahan Anda hanya berpikir bahwa orang ini tahu bahwa pengrajin kuno Master Tianzun akan datang, tetapi tidak menunggu di sini, tetapi menghilang dengan aneh, ucap Yang Mulia Ersi sangat bingung, dan berkata dengan gemetar. Dia sangat gugup. Karena, Qin Chen di depannya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya mengatakan identitas aslinya dengan santai. Dia benar-benar melihat hantu. Dia benar-benar ingin menyelidiki, tetapi dia tidak tahan. Sekelompok orang memandangi pengrajin kuno Tianzun dengan gemetar. Pengrajin kuno Tianzun, tanpa ekspresi, tidak tahu apa yang dia pikirkan, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Qin Chen, kamu tajam dan mendominasi dan benar. Saat aku melihatmu hari ini, memang begitu, ya. Saya tidak berpikir bahwa saya memiliki orang yang begitu berbakat dalam Tianzuo saya. Meskipun wakil kepala istana ini telah mendengar sebelumnya, aku masih tidak percaya. Nama yang pantas, kata pengrajin kuno Tianzun tertawa dan tiba-tiba berdiri. Begitu Master kuno Tianzun berdiri, seluruh istana segera tampak bergetar. Langit dan bumi bergetar. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa jubah Master Tianzun kuno tampaknya memiliki hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan samar-samar Anda dapat melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya di jubah itu. Alam semesta dan surga, tetapi dalam sekejap mata, jubah itu tetaplah jubah, tampak ilusi tetapi tidak ilusi, sehingga sulit untuk dilihat. Pengrajin kuno Tianzun baru saja berdiri, dan pada saat ini semua orang merasa bahwa dia lebih besar dan lebih megah daripada kehampaan medan pertempuran 10.000 ras ini. Semua orang diliputi oleh kehendak surga yang menakutkan, dan hati mereka terguncang. Qin Chen juga dengan sengaja menunjukkan keterkejutan, seolah dikejutkan oleh aura pengrajin kuno Tianzun. Qin Chen tidak bisa terlalu menonjol, tidak peduli seberapa menentang langit dirinya, jika tidak, lawan akan dapat melihat masalahnya secara sekilas. Menilai dari fakta bahwa Dewa Iblis dari klan Iblis Roh tidak mengetahui identitas asli Qin Chen, leluhur Iblis Jurang tidak secara sewenang-wenang memberitahu dunia luar tentang identitasnya. Jadi bahkan jika klan Dewa Pengrajin kuno adalah mata-mata, dia seharusnya tidak tahu bahwa dia adalah pemuda dari klan Naga Sejati. Murid ini tidak berani, kata Qin Chen mengguncang tubuhnya dan terbangun dari aura mengerikan dari pengrajin kuno Tianzun, terkejut oleh aura kuat dari pengrajin kuno Tianzun, dan bahkan memberi hormat dengan hormat. Niat baik, pengrajin kuno Tianzun sedikit mengangguk, tetapi seolah-olah langit dan bumi sedang berbicara, sebenarnya, meskipun Anda belum pernah ke markas Tianzu saya, Ben Tianzun telah mendengar nama Anda, dan bahkan mendengar bahwa Anda adalah putra suci di antara putra muda Tianzuo. Tianjiao yang kemungkinan besar akan tumbuh menjadi kekuatan puncak Tianzuo di masa depan, melihatnya hari ini memang luar biasa. Kata Tuan Tianzun tua, Qin Chen menunjukkan penampilan tersanjung. Ya, itu terutama karena kamu mendapat persetujuan dari Paviliun Pedang Tongtian di alam surga selatan. Anda keluar hidup-hidup dan menguasai banyak niat pedang dari Paviliun Pedang Tongtian. Mengatakan namamu, pengrajin kuno Tianzun tersenyum,
Paviliun Pedang Tongtian adalah kekuatan kendo nomor 1 umat manusia purba. Orang yang bisa mewarisi Paviliun Pedang Tongtian jelas bukan orang yang tidak dikenal. Tentu saja, akan ada orang di markas Tiangong yang memperhatikanmu. Bahkan ada orang yang berpikir bahwa kamu akan menjadi salah satu andalan pekerjaan surgawi dan masa depanku. Tentu saja, lebih banyak orang masih berpikir kamu terlalu muda, dan pada saat itu kamu hanyalah penguasa suci puncak. Hanya dengan begitu mungkin mengirim Yang Mulia mantra ke dunia manusia, dan ingin membawa Anda ke medan perang 10.000 ras untuk berkultivasi. Nyatanya, ini juga merupakan hasil diskusi di antara banyak eksekutif senior di Tiangong. Hanya saja penguasa istana tidak menyangka bahwa setelah kamu memasuki medan perang 10.000 ras, kamu tidak benar-benar bertindak denganku, melainkan pergi sendiri. Anda juga menerobos ke ranah penguasa bumi. Acara itu benar-benar mengejutkan Ben Tianzun. Kata pengrajin kuno Tianzun memandang Qin Chen dengan senyum di matanya. Terima kasih, Wakil Ketua Aula atas apresiasi Anda. Kata Qin Chen membungkuk. Tidak ada yang perlu berterima kasih, ini adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Pengrajin kuno Tianzun tersenyum dan berkata, kali ini, Anda telah melihat melalui identitas Penatua Gusu dan Yang Mulia Feng Hui, dan menyelamatkan kerugian Tiangong saya. Tian Jiao pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Berkemaslah. Setelah saya menyelidiki situasi di sini, Anda akan kembali ke markas besar Tian Jiao bersama saya. Oke, kalian semua pergi. Kata pengrajin kuno Tianzun berkata dengan ringan, Penatua Yehe, Anda tetap tinggal, saya punya sesuatu yang lain. Pada saat ini, Yang Mulia Ersi berjalan keluar dari aula utama, menatap Qin Chen, dan segera mendengus dingin. Yang Mulia Ersi, apa maksudmu? Kata Qin Chen mencibir. Apa maksudmu? Jawab Yang Mulia Ersi mendengus dingin, berkat temperamen baik dari pengrajin kuno Tianzun, membiarkan Anda menjadi liar seperti ini. Diam. Pada saat ini, Tianxing yang lebih tua keluar dan melihat Yang Mulia Ersi masih berbicara. Dia tiba-tiba berteriak, ekspresinya tidak senang. Jika bukan karena Qin Chen kali ini, Yang Mulia Gusu Dizun dan Yang Mulia Feng Hui masih tidak akan ketahuan. Qin Chen adalah pahlawan saya dalam Tianzuo saya. Qin Chen telah memberikan kontribusi besar dan menjadi penatua adalah suatu kepastian. Mungkin markas masih akan mempercayakan tugas-tugas penting. Bagaimana sikapmu? Kata Penatua Tianxing menatap Yang Mulia Ersi dengan mata dingin, dan Yang Mulia Ersi segera berhenti berbicara. Kamu tidak segera meminta maaf pada Qin Chen. Kata Tetua Tianxing memarahi. Wajah Yang Mulia Ersi memerah, tetapi ketika Tetua Tianxing menatapnya, wajahnya jelek dan dia berkata, Qin Chen, maaf. Tidak dibutuhkan. Jawab Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikan Yang Mulia Ersi. Dia berbalik dan pergi. Di istana Tetua Tianxing, Yang Mulia Ersi menatap Tianxing yang lebih tua dan berkata, Tetua Tianxing, mengapa Anda ingin saya meminta maaf? Anak ini tiba-tiba menghilang selama beberapa hari. Dia mungkin tidak hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnahnya di depan pengrajin kuno Tianzun dan membiarkan markas menghadapinya. Apakah dia curiga dan cemburu? Diam? Apakah kamu masih berpikir kamu tidak cukup cepat mengeksposnya? Penatua Tianxing berkata dengan suara dingin, saya selalu berpikir bahwa Qin Chen agak jahat. Dia segera menemukan masalah Yang Mulia Feng Hui dan Penatua Gusu. Jika Anda melompat turun lagi, saya curiga dia benar-benar bisa mengenali kita. Saat itu, Anda dan saya tidak akan bisa melarikan diri sampai mati. Selain itu, Qin Chen benar. Orang-orang jelas adalah pahlawan. Mengapa Anda mempertanyakan pihak lain? Keberatan? Bukankah menurutmu Wakil Ketua Balai tidak tahu? Kalau begitu biarkan Qin Chen aman. Yang Mulia Ersi berkata, jika tidak, Penatua Tianxing tampak jelek, saya curiga ada orang lain yang bersembunyi di kem kerja harian saya,
jika tidak Penatua Gusu tidak akan dapat melarikan diri, tetapi sampai sekarang saya tidak dapat menebak siapa orang itu. Sebelum perajin kuno Tianzun pergi, lebih baik kita tidak bersuara. Ya, kata Yang Mulia Ersi berkata dengan ekspresi jelek. Di sisi lain, setelah Qin Chen kembali ke istana Venerable Mantra, dia terus berpikir dengan cemberut. Naga leluhur besar senior, leluhur suci dari Sungai Darah, Tuan Iblis Abis, apakah kamu melihat sesuatu? Qin Chen bertanya pada ketiganya. Tuanku, pengrajin kuno Tianzun adalah sosok Tianzun, dan dia seharusnya menjadi Tianzun tingkat menengah, dengan kekuatan luar biasa. Saya berada di dunia yang kacau dan tidak berani terburu-buru menyelidiki. Jika tidak, kemungkinan besar akan terungkap. Qin Chen juga siap dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Nah Qin Chen, apakah kamu melihat sesuatu? Hong Huang Zulong bertanya. Belum, jawab Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sejak mengetahui bahwa ada mata-mata tingkat Master Aula Wakil dalam pekerjaan surga, Qin Chen memiliki sikap skeptis terhadap Master Aula Wakil manapun. Oleh karena itu, ketika dia mengincar Yang Mulia Ersi dengan cara ini, dia sebenarnya melakukannya dengan sengaja. Karena Yang Mulia Ersi adalah mata-mata, Qin Chen tahu bahwa jika pengrajin kuno Tianzun benar-benar harimau besar yang tersembunyi dalam Tiangong, dia tidak akan tahu identitas Yang Mulia Ersi, dan Qin Chen ingin menargetkan Yang Mulia Ersi datang untuk melihat reaksi dari pengrajin kuno Tianzun. Sayangnya, pengrajin kuno Tianzun tidak menanggapi hal ini. Ini membuat Qin Chen mengerutkan kening. Karena terkadang, tidak ada tanggapan juga merupakan tanggapan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Hanya bisa terus menguji. Qin Chen bergumam, seberkas cahaya melintas di matanya. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Chen terus mundur di kamp kerja untuk memperbaiki rantai, dan tidak mengganggu orang lain. Pengrajin kuno Tianzun tidak datang untuk melihat Qin Chen lagi. Namun, Qin Chen menggunakan hari-hari ini untuk membiarkan Liger Demon Lord diam-diam melarikan diri dari area Vena Mineral, dan secara langsung membiarkan basis kultivasi mereka menerobos ke ranah Sun.